Wisudawati. Mereka datang dengan warna yang berbeda. Ada warna maron, ada warna nabi, ada maron, dan ada juga berjas dari laki-laki. Ini sebagai bentuk bahwa mereka siap mengabdi di masyarakat, pada agama, nusa, bangsa, dan negara. Aplaus untuk wisudawan, wisudawati SMA Nurul Huda NU Pamuyangan. Kawasan jalan kanan kiri gerak. Wisudawati SMA Nurul Huda NU Pamuyangan dengan jumlah 77 siswa dari program jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan jurusan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Ladies and gentlemen, please welcome. Silakan untuk menempatkan diri. Siswa dan siswi, 47 siswi yang datang dari berbagai penjuru di lingkungan desa Ciliwung dan sekitarnya, dan 30 siswa yang mereka datang dengan penuh semangat dan motivasi tinggi untuk belajar di SMA Nurul Huda NU Pamuyangan. Terima kasih kepada segenap badan pelaksana pendidikan Tarik NU Pamuyangan. Terima kasih kepada terima kasih kepada Bapak Wali Murid dan tokoh masyarakat serta ranting ulama desa Ciliwung yang telah mendukung mereka menjadi putra putri terbaik dari SMA Nurul Huda NU Pamuyangan. Mereka siap dengan sikap spiritual, sosial, dan ilmu yang didapatkan dari SMA Nurul Huda NU Pamuyangan. Dari alumni SMA Nurul Huda kepada Bapak Dr. M. Rosidi, SH, MH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi waqif min fis aqilin wala fil qadala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya M. Rosidi ya. M. Rosidi. Barangkali ketemu di jalan. Saya adalah alumni SMA Nurul Huda. 10 tahun yang lalu saya mencari SMA Nurul Huda di Pamuyangan tidak ada. Alhamdulillah setelah saya main ke rumah teman, ternyata ada di wilayah Kecamatan Pamuyangan yang berada di kota Cilibur ya. Buat saya ini kota, karena di sana nggak pernah melihat kota yang
kota itu penuh dengan bangunan, tapi di sini penuh dengan alam. Karena saya mencintai alam ya. Sumber daya alam di sini itu kebanyakan airnya, sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah Bapak sudah mengenal saya ya. Nama saya M. Rosidi. Saya adalah angkatan yang ketiga kalau nggak salah, dulu memang 88 atau tahun 1988, suatu sekolahan atau yayasan Nahdlatul Ulama yang bernama Nurul Huda, yang artinya menyatukan dalam suatu persatuan keilmuan untuk membina bangsa. Bangsa itu apa sih? Bangsa itu ya kita. Bangsa itu ya masyarakat. Maka mencerdaskan bangsa dan negara. Berarti masyarakat dan negara yang ada di wilayah Cilibul. Itu secara kecilnya. Tapi kalau sudah warga negara, itu kita adalah bangsa Indonesia. Demikian. Alhamdulillah hanya di SMA Nurul Huda ya, yang membentuk suatu akhlak di mana saya ditempa dengan fisik dan mental secara berpendidikan itu ada di Yayasan Nurul Huda. Luar biasa. Saya bangga ya dengan alim ulama di sini ya. Saya bangga sekali. Ternyata di sini pencetak ya, pencetak alumnus generasi muda yang berakhlakul karim. Insya Allah saya meyakini bahwa satu yayasan yang bisa membentuk suri teladan adalah hanya ada di yayasan Islam. Makanya supaya tidak ada generasi yang putus untuk membangun, membudaya keakhlakannya di dalam satu ilmu kependidikan. Satu itu. Dan alhamdulillah saya juga punya teman ya. Teman saya itu jadi seorang kepala sekolah juga ya. Itu namanya kalau nggak salah Mas Hamim atau kalau nggak salah itu, karena saya berapa tahun yang lalu itu lupa karena beliau waktu berangkat umroh nggak ngajak-ngajak. Kebetulan saya belum bisa umroh itu. Selamat datang Mas Hamim atau Pak Hamim ya. Itu adalah rekan, saksi ya, saksi bahwa saya adalah rekan beliau. Saya hidupnya dulu tidak di sini Pak, di Padang Panjang, Sumatera Barat Pak. Alhamdulillah dengan adanya SMA Nurul Huda, saya berdiri di sini, diberi sandangan ya. Bangga sih tidak saya bangga, tapi saya dalam hal ini mengamini ilmu yang dititipkan ini. Mari kita tularkan seperti hati itu dicas ya. Mari. Saya juga sedang tidak mengajari ikan yang sudah pandai berenang di lautan, tidak sama sekali. Kalau saya salah, tolong tegur. Saya tidak ingin ya salah dibenarkan terus, tidak. Tidak harus suatu gelar itu harus jadi orang minat, tidak. Manusia itu tempatnya atau letaknya salah ya. Kalau saya salah mohon dikasih interupsi ya Pak Kepala Sekolah itu yang luar biasa tadi menyampaikan dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang kedua, bagi yang sudah lulus, selamat ya. Yang sudah hari ini, jangan sungkan-sungkan ya. Saya secara pribadi, insya Allah, apa yang pernah saya sampaikan waktu ada sosialisasi di sini, saya pernah kesini ya. Insya Allah, saya akan memberikan suatu beasiswa reward ya. Kebetulan saya ada di suatu perguruan tinggi. Saya ditunjuk sebagai dekan di situ. Saya mengasih secara pribadi, memberi secara pribadi beasiswa ya untuk khusus anak didik SMA Nurul Huda yang mau sekolah. Karena apa? Satu, dulu waktu saya sekolah di SMA Nurul Huda, paling lulusan SMA Nurul Huda bisa nempung tahlil. Saya senang, karena saya nggak bisa tahlil, saya aminin. Yang ngomong kayak gitu, malah justru nggak bisa tahlil Pak. Jadi tidak harus sekolah di SMA Nurul Huda
jadi sebuah cerita, tidak, tapi adalah sebuah aspirasi, sebuah inspirasi, ya, dan sebuah motivation. Karena apa? Panjenengan, khususnya ini ya, bagi yang wisuda, ya. Tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan, yang belum selesai dengan urusan birokrasi atau manajemen, selesaikan dulu. Karena apa? Itu akan menjadi penghalang. Karena saya dulu, waktu mau lulus, entah bagaimana caranya, saya harus tidak pernah punya tanggungan di SMA Nurul Huda. Sorry ya, karena apa? Karena Pak Guru sudah memberikan keilmuan yang tidak ada, jadi ada di dalam saya. Mohon maaf sebelumnya. Itu dari Pak Kepala Sekolah menyampaikan demikian, dan itu bagus. Ya. Kalau Anda mau hijrah, kalau Anda mau naik haji atau umroh, semestinya tidak ada tanggungan sama tangga teparo, Pak. Kalau wong Jawa itu tangga teparo. Sama, Pak, sama ya. Adik-adikku yang saya cintai, yang saya banggakan, aku meyakini, saya yakin tidak ada orang Cilebur yang punya hutang di SMA Nurul Huda bohong itu. Saya yakin orang Cilebur, waduh, keren. Nyatanya bangunannya sudah luar biasa ini. Dulu saya nggak ada, Pak, bangunan kayak gini. Ya, ini aja bukan seperti ini. Saya dulu, Pak, kalau mau upacara itu lihatnya ini, Pak. Waduh, ini pasti becek ini. Kasihan, Pak, yang jadi office boy. Kasihan. Ini luar biasa, sangat luar biasa ini ya, kerjasamanya antara yayasan dengan wali murid ya, dengan seluruhnya itu luar biasa. Saya senang ya, Pak, melihat SMA Nurul Huda. Karena apa? Ini namanya nggak rubah, tetap SMA Nurul Huda. Karena apa? Saya besar dari situ, Pak. Saya bisa bicara dari beliau, seorang apa? Seorang ulama, Pak. Jadi yang ngajar di sini itu kebanyakan ustadz, kebanyakan ulama. Jangan pernah menjauh dari ulama, jangan pernah. Percaya sih, apa yang tadi Pak Kepala Sekolah sampaikan itu sangat bagus. Jangan pernah melupakan orang tuamu. Saya tambah jadi 3. Orang tuamu itu ada 1, 2, 3. Kalau di sekolahan itu urusannya bapak dan ibu guru. Kalau di rumah itu ada urusannya bapak dan ibunya. Tapi kalau sudah lulus, punya masyarakat ya. Anda punya orang tua. Orang tua dalam masyarakat itu bisa Pak Camat, bisa Pak Lurah, bisa Bupati, bisa Gubernur, sekaligus bisa Presiden. Jangan takut dengan Presiden. Jangan malu. Presiden kok ditakutin? Dihormatin, didatangi dengan sopan dalam ucapan, santun dalam perilaku, maka disebut dengan sopan santun. Sopan sih apa? Saya kupas di sini. Sopan itu adalah nilai harikat, nilai akhlak. Dengan apa? Bahasa tubuh. Nuwun sewu itu namanya sopan. Santun ucapannya. Santun itu ucapan. Jadi kalau yang disebut dengan sopan santun ini sudah 100% di sini. Saya bangga, Pak Guru ya, dan bapak-bapak pengajar di sini, staf seluruhnya. Saya senang. Panjenengan ngajarin murid di sini, saya suka sekali, Pak. Sopan sekali, santun sekali, dan punya adab. Saya melihat sekolah di sana itu sok-sokan gitu. Baru jadi murid, gurunya seolah-olah dibodohin. Padahal Pak Guru tahu lagi dibodohin, tapi diam aja. Mungkin murid saya lagi seneng-senengnya atau lagi lucu-lucunya kan. Jadi nggak apa-apa ya Pak Guru ya. Luar biasa. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita saksikan penampilan dari tarian rompek oleh Ananda Rizka. Beri tepuk tangan yang meriah.
Inilah salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Nurga NU Pakuyangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di tataran Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk siswi SMA Nurga NU Pakuyangan.
siswi SMA Nurul Huda Inu Pabeangan di bawah bimbingan Guru Seni dan Budaya Bapak Musa Yunitkom. Tepuk tangan untuk Ketiga, sambutan Kepala Desa Cilibur yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Rahman SH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Al-mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus Sumateng Ki Haji Komarudin Banyumas, sepuh bini sepuh Desa Cilibur ingkang kula mulyakaken, pimpinan pengurus Yayasan Nurul Huda yang saya muliakan, kepala sekolah, dewan guru, staf karyawan SMA Nurul Huda kang kula hormati, segenap tamu undangan ingkang nyuwun ngapunten menawi mboten kula sebat setunggal tuwuhing setunggalipun Bapak Ibu Bapak Ibu wali murid SMA Nurul Huda yang berbahagia, langkung rumiyin, monggo kutula lan panjenengan sami tansah muji kelawan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun menehi maha pinten-pinten kenikmatan. Wujud saking nikmat menika kita lan panjenengan sedaya saged hadir di dalam rangka pelepasan wisudawan wisudawati SMA Nurul Huda tahun 2024. Salawat serta salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapat syafaat dari dunia sampai akhirat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, adik-adikku sekalian, wisudawan wisudawati, yang pertama saya mengucapkan selamat atas kelulusannya. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian yang pada hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 di wisuda, nantinya menjadi generasi-generasi yang soleh-solehah, dapat berguna bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, bangsa, dan agama. Saya ikut senang sebagai kepala desa melihat perkembangan dunia pendidikan di Desa Cilibur. Mungkin tidak banyak desa-desa di wilayah Brebes yang memiliki lembaga pendidikan selengkap Desa Cilibur. Di Cilibur ini dari tingkat MI, SD, SMP, SMA, SMK semua ada. Dan alhamdulillah semuanya berjalan. Dan mari kita selalu dukung dunia pendidikan kita.
kita dukung SMA Nurul Huda. Ada sisi penilaian pribadi saya kepada SMA Nurul Huda. Saya melihat dan sering mendengar satu kelebihan dari SMA Nurul Huda adalah pola didiknya, aturannya. Dikenalnya SMA Nurul Huda ini adalah SMA yang disiplin. Alhamdulillah. Saya juga merasakan melihat, Pak. Orang saya tiap hari lewat jalan dekat SMA Nurul Huda, saya lihat murid-muridnya tertib. Kemudian saya lihat juga kegiatan belajar mengajarnya juga aktif. Mari kita dukung terus SMA Nurul Huda ini sebagai wadah lembaga pendidikan yang nantinya bisa menjadikan generasi-generasi Cibubur ini generasi yang terdidik, generasi yang punya akhlakul karimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada salah satu pembelajaran dari seorang yang pernah mengenyam pendidikan di SMA Nurul Huda, Bapak Dr. Muhammad Rosyidi. Saya terketuk, Pak, hati saya terketuk dari apa yang dibicarakan oleh beliau. Saya bisa membayangkan bahwa betapa seseorang, misalnya sekolah yang dianggap sekolah itu tidak di kota. Sekolah ini bukan sekolah yang namanya itu masyhur, tetapi anak didik di dalam SMA itu punya greget, punya perjuangan yang luar biasa, dan hampir saya juga mengalami. Inilah yang harus menjadi contoh adik-adikku sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merahasiakan masa depan kita agar kita ini tetap semangat. Kadang-kadang anak-anak yang sekolah di tingkat SMA ketika sekolah itu biasa saja, kadang-kadang tidak termasuk 5 besar ranking terbaik, kadang-kadang anak ini tidak banyak disebut di dalam sekolahannya. Tetapi siapa tahu kalian ini dengan modal semangat, dengan modal ketekunan, nantinya menjadi orang yang berguna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gak ada yang tahu. Saya juga dulu pernah jadi guru. Waktu saya dulu jadi guru, saya bilang sama anak-anak bahwa kalian itu tidak ada yang bodoh ketika kalian itu bersekolah. Siapa tahu SMP-nya dianggap bodoh, nanti setelah SMA jadi orang pinter. Siapa tahu SMA biasa-biasa saja, tetapi begitu kuliah jadi orang pinter. Semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Bapak Ibu, berikan motivasi, berikan semangat kepada anak-anak panjenengan semua untuk terus melanjutkan pendidikannya. Nggih Bu, nggih. Turun terus Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan siapapun yang menempuh jalan ilmu, akan dimudahkan Bu. Oleh sebab itu dorong terus. Memang kadang kita ini menyekolahkan anak itu pikirannya pragmatis, mengkol sekolah ben kerja. Tapi kalau saya pikir jangan, sekolah itu supaya nanti langsung kerja. Menurut saya jangan sih. Kalau bisa sekolah terus agar bisa membuka lowongan pekerjaan, agar menjadi orang yang mandiri,
agar menjadi orang-orang yang dapat mengajak orang lain untuk bekerja. Sebenarnya pola pikirnya harus seperti itu nggih Pak Nggih. Sebenarnya anak-anakku sekalian, kelulusan pada hari ini bukanlah akhir perjalanan. Bukan satu kebahagiaan yang harus menjadi kita ini melupakan masa depan. Justru setelah lulus SMA ini, kalian akan merasakan kehidupan sesungguhnya. Maka itu semangat terus. Nurul Huda ini ibaratnya kepada kalian yang diwisuda, itu mengajarkan kalian berenang di kolam yang kecil. Kalian sudah diajarkan bagaimana berenang di kolam yang kecil. Setelah kalian bisa berenang, maka harungilah lautan yang luas dengan kepandian renang yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian di SMA Nurul Huda. Teruslah berhubungan dengan guru kalian. Karena apa? Sesungguhnya seorang murid ketika keluar dari sekolah, seorang murid keluar dari pondok itu, yang akan menjadi orang bukan yang pinter, bukan yang nilainya itu bagus, bukan faktor itu saja. Tetapi walaupun kita ini bodoh, kita ini biasa-biasa saja, ada yang akan mengangkat derajat kalian ketika ilmu yang kita raih itu bermanfaat. Siapa yang ilmunya bermanfaat, dia akan berguna bagi hidupnya dan bagi masyarakat yang lainnya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan saya hanya sekali lagi mendoakan anak-anak yang sudah diwisuda ini, jagalah nama baik alma mater SMA Nurul Huda. Kalian selamanya adalah alumni Nurul Huda. Baik buruknya Nurul Huda ada di nama baik kalian juga. Tidak harus jadi orang besar, tidak harus jadi orang yang macam-macam, tapi ketika kalian berbuat baik, maka yang terbawa adalah Nurul Huda itu sendiri. Karena finish input dari pendidikan adalah mendidik anak-anak yang punya etika, yang punya attitude baik, yang mempunyai akhlakul karimah. Nama sekolah juga akan dilihat dari sopan santunnya muridnya. Kadang-kadang kita ketemu di jalan, ada anak sekolah ditanya sama kita, "Wangsul dek, ya makin balik." Atau apa, anak itu berbahasa Jawa dengan halus, seketika kita akan melihat latar belakang pendidikannya. Beli di warung, umpamanya Bu, tumbas niki, itu akan menjadi gambaran. Atau ketika dibahasani wong tua oleh orang tua malah ngau, itu juga yang akan dilihat adalah sekolahannya. Hal-hal kecil ini memang menjadi tolak ukur satu kemajuan di satu sekolahan, di desa ataupun di negara, di mana warganya, di mana murid-muridnya selalu membawa etika, attitude, akhlakul karimah, maka secara otomatis akan membawa nama baik sekolahan itu juga. Kalian jaga attitude, jaga akhlakul karimah. Selama kalian tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara, bahkan taat kepada hukum agama dan hukum negara, namanya kesuksesan hanya tinggal menunggu waktu saja. Tapi akhirul kalam, wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan sambutan selanjutnya oleh BPPN Nurul Huda oleh Bapak Hamim MM. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ustadz, para bini sepuh Desa Cidibur, Kecamatan Pakuyangan. Yang saya hormati Kepala SMA Nurul Huda NU, Bapak Rasudin SPD beserta Dewan Guru, staf dan karyawan, Kepala Desa Cidibur Bapak Nur Rahman SH, yang mudah-mudahan bisa membawa Desa Cidibur ini lebih baik lagi, lebih maju, lebih bermartabat. Wali murid, siswa dan siswi kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024 SMA Nur Huda NU yang berbahagia, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024, sejumlah 77 siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka acara pelepasan wisuda angkatan yang ke-18 SMA Nur Huda NU Pakuyangan. Mudah-mudahan menjadikan acara ini menginspirasi untuk melangkah kehidupan di masa-masa yang akan datang. Sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, mewakili lembaga Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU dari Yayasan Nur Huda NU Pakuyangan, kami bertiga diutus oleh beliau, pimpinan yayasan Bapak Haji Khalid Mawardi SH. Beliau secara resmi tidak bisa hadir, mohon izin Pak Rasudin karena ada acara, jadi mohon maaf. Kemudian wakil juga lagi ada acara, sehingga saya disuruh beserta Pak Haji Agus Sopan, Pak Ustadz Hasanuddin untuk mewakili hadir di acara yang sakral ini. Tentu dalam acara ini lembaga pendidikan Yayasan Nur Huda NU Pakuyangan merasa sangat berterima kasih yang ternyata masih eksis SMA Nur Huda NU Pakuyangan di bawah komando beliau Bapak Rasudin beserta para dewan guru, dukungan komite, dukungan pemerintah aparatur desa, masih bisa menyelenggarakan pendidikan yang luar biasa, sehingga pada tahun ini masih bisa mewisuda 77 siswa. Selisih 2 yang ada di SMK itu 79 Pak. Tapi alhamdulillah hari ini di SMK sudah masuk PPDB 118. Mudah-mudahan SMA Nur Huda juga bisa melampaui dari jumlah siswa yang diwisuda pada hari ini. Anak-anakku sekalian, saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat saya itu, Pak Rosidi, Dr. Rosidi SH. Itu sekelas dengan saya, ya, tahun 94-95 Pak Rosidi, ya. Sekelas itu kelas IPA jumlahnya 13 orang. Beliau itu Pak Dr. Rosidi, Pak Lurah, itu sekolahnya biasa-biasa saja. Saya ranking 3, beliau nggak tahu ranking berapa lah, jauh di atas saya. Tapi luar biasa. Maka saya teringat, ya, beliau itu rumahnya di depan, ya, depan SMA itu.
Setiap hari itu hanya gitaran di sekolah itu ya. Ada gitar sekolah yang bodol itu rusak itu. Setiap gitaran itu ada dikerumuni cewek-cewek itu kelebihannya itu. Pak Rosidi itu. Saya terinspirasi guru bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, setiap kalian belajar bahasa Indonesia, membuat kalimat sebelum menemukan tanda baca yang paling akhir, yaitu titik, ya kan? Itu yang ditemui dulu tanda baca apa? Anak-anakku, sebelum kalian ya menulis atau membaca kalimat, sebelum menemui tanda baca titik, biasanya yang dijumpai tanda baca apa? Koma 100. Artinya apa, anak-anakku sekalian? Hidup ini, ya, tadi ini saya menginspirasi dari Pak Siti. Hidup ini belum titik, hidup ini masih koma. Betul? Coba diulangi anak-anakku sekalian. Hidup ini bareng-bareng. Hidup ini belum titik. Ya, ya. Satu kali lagi. Hidup ini masih koma, itu aja. Belum titik. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi ada yang diumumkan peringkat 1 atau berprestasi, ada enggak? Ya, ada ya. Bapak Ibu tolong, boleh bangga anaknya berprestasi, boleh bangga anaknya mendapat peringkat, mendapat hadiah dan lain sebagainya. Tapi tolong ya, yang sudah berprestasi mudah-mudahan kedepannya lebih berprestasi lagi. Tapi yang belum berprestasi, tolong, karena hidup ini masih koma, belum titik, jangan orang tua membiasakan menghakimi dalam bahasa hukum ya. Menghakimi anak dengan bahasa kok goblok, orang bisa nyerang wong tua munggah maring panggung. Jangan. Hidup ini masih koma. Tadi Pak Rosidi biasa gitaran, rankingnya nggak seberapa. Begitu saya tahu, ketemu dengan beliau, dia menyodorkan satu nama. Ini nama saya sekarang udah berubah apanya? Saya lihat Dr. Muhammad Rosidi SH MH, luar biasa saya. Inilah. Dulu saya minta jajan sama kamu, Mas Hamim, ya. Sekarang kamu minta apa kepada saya? Luar biasa ini. Inilah yang namanya hidup belum titik, masih koma. Mudah-mudahan Pak Rosidi nanti bisa jadi lawyer yang terkenal dan bisa menginspirasi anak-anak adik-adik kita, ya, bisa menyalurkan untuk berprestasi seperti beliau. Ya. Beliau sudah punya mobil, saya belum. Inilah luar biasanya. Jadi mudah-mudahan Pak Rosidi akan lebih baik lagi, bermanfaat untuk adik-adiknya. Ya. Masih banyak lagi alumni SMA yang berprestasi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, para bapak, para ibu, jangan sekali lagi merasa berkecil hati. Anak-anaknya belum berprestasi hari ini. Suatu saat ya kehidupan akan berubah seperti berubahnya jarum jam. Ketika jarum jam itu masih menyala baterainya, maka akan bergeser terus seiring perubahan jarum jam. Bisa juga ketika di SMA ini tidak berprestasi, ya, ketika sudah dewasa bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi sukses, anak-anakku sekalian. Ingat anak-anakku sekalian, ini pesan dari Pak Haji Khalid, jangan putus asa. Ya. Yang masih ada kemampuan untuk melanjutkan sekolah, lanjutkan. Kalau orang tua masih mendukung dengan biaya, kalau tidak, seperti apa jeripayahnya ingin menempuh pendidikan, silakan. Seperti tadi Pak Arsiti, harus cuci piring, harus apa dilakukan demi sekolahnya. Yang terpenting pesan dari beliau pimpinan yayasan, jaga alma mater, hormati guru. Saya pernah membaca kitab
taklim al-mutaklim, ya, ada sebuah makalah, faman ta'addai minhu ustaduhu yuharrimul barakatil ilmi wala yungtaba'u bihi illa qalila. Anakku sekalian, Syekh Muhammad Az-Zarzuni, pengarang kitab Taklim, menyampaikan, faman ta'addai minhu ustaduhu yuharrimul barakatil ilmi. Barang siapa anak-anakku kelas 12 sudah dinyatakan lulus, sudah diwisuda dengan prestasi yang tinggi, tetapi tidak bisa menaruh rasa hormat kepada gurunya, maka yuharrimul barakatil ilmi, tidak akan bermanfaat ilmunya. Illa qalila, kalaupun bermanfaat hanyalah sedikit. Jadi mudah-mudahan siapapun guru-gurunya hormatinya. Anak-anakku sekalian, filosofi satu lagi pesan saya, jadilah kalian akar sebuah pohon yang bisa mampu menunjukkan kebesaran pohon itu, berbuah, menjulang, menghasilkan buah dan lain sebagainya, tetapi akar tetap terpendam. Artinya akar tidak ingin selalu tampak demi kesuksesan yang diraih, yang dimanfaatkan oleh orang lain, padahal menjalar ke sana kemari mencari sumber kehidupan untuk ranting, daun, buah dan sebagainya, tapi rela terpendam, tidak termasyhur, tidak menunjukkan diri, tetapi mampu memberikan manfaat. Mudah-mudahan 77 siswa yang berada di SMA Nurul Huda, bahkan 18 angkatan yang telah diwisuda, mampu menjadi generasi yang tumbuh bagaikan akar. Amin ya robbal. Demikian anak-anakku sekalian, sekali lagi atas nama Yayasan Nurul Huda NU Pesanggerahan mengucapkan terima kasih, penghargaan kepada seluruh jajaran yang ikut andil dalam kegiatan belajar, mengajar dan mendukung. Ya, tadi Pak Lurah menyampaikan, Cilibur ini kurang apa? Hebat. Dari pendidikan SMP aja saya hitung ada 3, MI-nya yang ada 2, begitu juga SMK-nya, SLTA-nya. Kalau saya pikir bandingkan, Cilibur ini kalau mengacu pada sejarah peradaban Islam masa lampau, Pak Rusidi, Pak Lurah, Cilibur ini bagaikan Baghdad, ya, bagaikan Baghdad di zaman Bani Abbasiyah, ya, simbol peradaban di masa lalu. Maka simbol peradaban di wilayah Paguyangan diwarnai oleh bagaimana kondisi masyarakat, ya, yang berada di Cilibur. Pasar punya pendidikan luar biasa. Cilibur Baghdadnya Paguyangan. Tepuk tangan. Harus berkualitas ini Cilibur. Maka Pak Lurah tadi, Nur Rahman, sarjana hukum, yang mudah-mudahan bisa membawa potensi demografi, potensi apa saja yang dimiliki oleh Cilibur ini mampu dikembangkan untuk menjadi benar-benar pilar mercusuar di wilayah Paguyangan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.